Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Limit trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Kita akan masuk kepada bentuk yang kelima, yaitu limit tak hingga dari fungsi trigonometri. Langkah untuk menyelesaikan limit tak hingga dari fungsi trigonometri adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita akan menggunakan cara permisalan. Contoh, jika terdapat soal limit cos 5 per X, maka kita akan memisalkan bahwa U sama dengan 1 per X. Sehingga limit cos 5 per X ini akan kita pecah menjadi cos 5 dikali 1 per X. Nah, 1 per X sendiri di sini adalah U. Sehingga soal berikut ini akan berubah menjadi limit cos 5U. Yang kedua, kita akan mengubah batas limit X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. Adapun prosesnya seperti berikut ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, tadi sudah dimisalkan bahwa U sama dengan 1 per X. Tak hingga di sini akan kita substitusikan kepada X sehingga diperoleh bahwa U sama dengan 1 per tak hingga. Hasilnya adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa U mendekati 0. Yang ketiga, jika soal tidak bisa diselesaikan menggunakan permisalan, maka kita akan menggunakan rumus limit X mendekati tak hingga dari sin X per X adalah 0. Kemudian yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari cos X per X adalah 0. Kita lanjutkan dengan contoh soal 1. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari X dikali 1 per X? Langkah pertama, kita akan memisalkan bahwa U sama dengan 1 per X, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Sekarang kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. 1 per X di sini adalah U. 0 ini diperoleh dari mana? 0 diperoleh dari mensubstitusikan tak hingga ini ke variabel X, sehingga diperoleh 1 per tak hingga, maka nilainya adalah 0. Nah, 1 per X sendiri adalah U, sehingga dapat disimpulkan bahwa U mendekati 0. Batas U mendekati 0 ini nantilah yang akan kita pakai untuk mengubah batas limit X mendekati tak hingga menjadi variabel U mendekati 0. Kemudian kita akan mengubah semua variabel X pada soal, jadi setiap X pada soal menjadi variabel U. Perhatikan warna merah berikut ini, yaitu variabel X. Nah, X di sini harus kita ubah menjadi U. Untuk X mendekati tak hingga kita ambil dari proses yang tadi saya jelaskan. Kemudian X di sini kita ambil bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian 1 per X itu sama dengan U. Sehingga soal berikut ini akan berubah menjadi limit U mendekati 0, X-nya menjadi 1 per U, kemudian 1 per X-nya menjadi U. Kemudian kita akan menggunakan rumus limit trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X per X harganya adalah 1. Sehingga limit U mendekati 0 itu sama dengan sin U per U, sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X dikali sin 1 per X harganya adalah 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari tan 5 per X dikali kosekan 2 per X? Kita akan memisalkan U dengan 1 per X, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga ini menjadi U mendekati 0. Jadi 1 per X di sini adalah U. Kemudian 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari mensubstitusikan tak hingga ke variabel X berikut ini, sehingga diperoleh 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga disimpulkan bahwa U mendekati 0. Batas ini nanti yang akan kita pakai untuk mengubah X mendekati tak hingga ini menjadi U mendekati 0. Kemudian kita akan mengubah semua variabel X di soal ini menjadi variabel U. Perhatikan variabel X yang saya beri warna merah. X ini akan kita ubah menjadi variabel U. Untuk X mendekati tak hingga akan kita ubah menjadi U mendekati 0 dengan proses yang saya jelaskan tadi. 5 per X dan 2 per X itu akan kita ubah menjadi U. Sehingga soal berikut ini akan berubah menjadi limit U mendekati 0. 5 per X akan menjadi 5U. 2 per X akan menjadi 2U.
kosekan sendiri itu memiliki rumus bahwa kosekan sama dengan 1 per sin. Sehingga soal berikut ini akan berubah menjadi limit U mendekati 0 tan 5U dikali 1 per sin 2U. Kita sederhanakan menjadi limit U mendekati 0 tan 5U per sin 2U. Kita akan menggunakan rumus limit trigonometri bahwa limit X mendekati 0 dari sin Cx per tan dx adalah C per D. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit U mendekati 0 dari tan 5U per sin 2U nilainya adalah 5 per 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Berapakah nilai limit Y mendekati tak hingga dari akar 6Y dikali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Kita akan memisalkan U itu sama dengan 1 per akar Y. Sehingga diperoleh bahwa akar Y itu sama dengan 1 per U. Langkah berikutnya kita akan mengubah bahwa Y mendekati tak hingga ini akan kita ubah menjadi U mendekati tak hingga. Seperakar Y di sini adalah U. Nah, 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari mensubstitusikan tak hingga ke variabel Y sehingga diperoleh 1 per akar tak hingga itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan mengubah setiap variabel Y di soal ini menjadi variabel U. Perhatikan variabel Y yang saya beri warna merah. Kita ubah menjadi variabel U. Y di sini kita ubah menjadi U mendekati 0 dengan proses yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian akar 6Y itu adalah akar 6 dikali akar Y. Nah, akar Y sendiri itu sama dengan 1 per U. Sementara untuk 3 per akar Y dan 5 per akar Y nanti akan kita pakai rumus U sama dengan 1 per akar Y. Sehingga diperoleh limit U mendekati 0 akar 6 per U cos 3U sin 3U. Kita akan mengarahkan kepada rumus limit trigonometri. Sehingga akar 6 per U ini akan kita kalikan dengan sin U. Sehingga diperoleh limit U mendekati 0 akar 6 sin 5U per U dikali cos 3U. Kita akan menggunakan limit fungsi trigonometri bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu harganya adalah 1. Sin 5U per U itu adalah 5. 5 dikali akar 6 adalah 5 akar 6. Sehingga langkah berikutnya diperoleh 5 akar 6 cos 3 dikali 0. Nah, 0 ini diperoleh dengan cara mensubstitusikan dari batas U mendekati 0. Kemudian 3 dikali 0 itu adalah 0. Sementara cos 0 sendiri nilainya adalah 1. Sehingga 5 akar 6 dikali 1 nilainya adalah 5 akar 6. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikali 1 dikurangi cos 4 per X. Kita akan memisalkan U dengan 1 per X. Sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga ini menjadi U mendekati 0. U sendiri adalah 1 per X. Nah, 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan mensubstitusikan X mendekati tak hingga ini ke dalam variabel X berikut ini. Sehingga diperoleh 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga disimpulkan bahwa U itu mendekati 0. Atas ini nantilah yang akan kita pakai untuk mengubah X mendekati tak hingga ini menjadi U mendekati 0. Kemudian kita akan mengubah setiap variabel X di soal menjadi variabel U. Perhatikan variabel X yang saya beri warna merah ini. Untuk X mendekati tak hingga ini akan kita ubah menjadi U mendekati 0 dengan proses yang saya jelaskan tadi. Kemudian X kuadrat ini itu akan kita pakai persamaan X sama dengan 1 per U. Sementara 4 per X akan kita gunakan bahwa U adalah 1 per X. Sehingga diperoleh limit U mendekati 0. X-nya menjadi 1 per U kuadrat. Kemudian 1 dikurangi cos 4 per X-nya berubah menjadi 4U. Terdapat bentuk 1 min cos 4U. Maka kita akan menggunakan rumus 1 dikurangi cos A itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Sehingga soal berikut dapat disederhanakan menjadi limit U mendekati 0 1 per U kuadrat 1 min cos 4U dengan menggunakan rumus berikut berubah menjadi 2 sin kuadrat 2U. Soal berikut kita sederhanakan menjadi 2 sin kuadrat 2U dibagi dengan U
kuadrat. Kemudian kuadratnya ini kita jabarkan menjadi 2 sin 2U dikali sin 2U sama dengan U dikali U. Kita akan menggunakan rumus fungsi trigonometri bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu nilainya adalah 1. Sehingga sin 2U per U itu sama dengan 2, sin 2U per U itu juga sama dengan 2. Sehingga langkah berikutnya adalah 2, yang berwarna biru ini nilainya adalah 2, yang berwarna merah muda ini nilainya adalah 2. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 nilainya adalah 8. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari 2X dikali kotangan 2 per X dikurangi 3 kotangan 2 per X dibagi dengan 5X kuadrat dikurangi 2X. Untuk pembilang kita akan menggunakan sifat distributif penjumlahan karena di sini terdapat fungsi trigonometri yang sama. Sementara nanti untuk penyebut akan kita faktorkan sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga kotangan 2 per X ini kita keluarkan, kemudian menyisakan 2X dikurangi 3. Untuk penyebut kita faktorkan, kita keluarkan variabel X-nya, diperoleh X dikali 5X min 2. Maka di sini terdapat dua bentuk fungsi. Yang pertama adalah fungsi trigonometri, yang kedua adalah fungsi aljabar. Untuk menyelesaikan soal seperti berikut ini, maka kita selesaikan dulu yang fungsi aljabar, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2X min 3 per 5X min 2. Limit tak hingga fungsi aljabar berikut mengarah kepada bentuk polinomial A per B, sehingga kita akan mencari pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah N sama dengan 1, pangkat tertinggi dari penyebut adalah M sama dengan 1, diperoleh bahwa N sama dengan M. Karena M sama dengan N, maka nilai limitnya adalah A per B. Kita akan mencari harga A. Harga A adalah 2, harga B adalah 5. Sehingga diperoleh nilai limitnya adalah 2 per 5. Kemudian kita kalikan dengan fungsi trigonometrinya adalah limit X mendekati tak hingga 1 per X dikali kotangan 2 per X. Kita sederhanakan menjadi 2 per 5 dikali limit X mendekati tak hingga 1 per X dikali kotangan 2 per X. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari fungsi trigonometri berikut, maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah memisalkan U dengan 1 per X, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian kita akan mengubah batas X tak hingga ini nanti menjadi U mendekati 0. 0 ini diperoleh dari mana? 0 ini diperoleh dari mensubstitusikan tak hingga ke dalam variabel X, sehingga diperoleh 1 per tak hingga itu mendekati 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa U mendekati 0. Batas ini nanti yang akan kita pakai untuk mengubah X mendekati tak hingga ini menjadi U mendekati 0. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengubah setiap variabel X di soal menjadi variabel U. Perhatikanlah variabel X yang saya beri warna merah berikut ini. Kita harus mengubah variabel tersebut ke dalam variabel U. Diperoleh limit U mendekati 0, U kotangan 2U. U mendekati 0 ini diperoleh dari proses yang saya jelaskan tadi. Kemudian U di sini diperoleh bahwa U sama dengan 1 per X, dan 2U diperoleh dari U sama dengan 1 per X. Rumus kotangan sendiri adalah 1 per tan X. Soal berikut ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 5 dikali limit U mendekati 0, U dikali 1 per tan 2U. Kemudian U kita kalikan dengan 1 diperoleh 2 per 5 dikali limit U mendekati 0, U per tan 2U. Kita akan menggunakan rumus trigonometri bahwa limit X mendekati 0 dari tan CX per DX itu nilainya adalah C per D. Sehingga diperoleh 2 per 5 dikali nilai limit berikut ini adalah setengah. Kemudian 2 dengan 2 kita coret, maka diperoleh 1 per 5. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari cos 4 per X ditambah cos 2 per X dikali sin 3 per akar X dikurangi cos 4 per X dikali sin 3 per akar X dikurangi cos 2 per X dibagi dengan sin kuadrat 1 per X dikurangi cos 2 per X ditambah 1. Kita akan memisalkan bahwa U sama dengan 1 per X, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0.
U diperoleh dari persamaan berikut ini. Kemudian 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan mensubstitusikan tak hingga ke dalam variabel X berikut ini, sehingga diperoleh 1 per tak hingga itu adalah 0. Sehingga diperoleh U mendekati 0. Batas ini nanti yang akan kita pakai untuk mengubah X mendekati tak hingga berikut ini menjadi U mendekati 0. Kemudian kita akan mengubah setiap variabel X menjadi variabel U seperti berikut ini. X tak hingga sudah berubah menjadi U mendekati 0. 4 per X berubah menjadi 4U. 2 per X berubah menjadi 2U. 3 per akar X berubah menjadi 3 akar U. 4 per X berubah menjadi 4U. 3 per akar X berubah menjadi 3 akar U, dan 2 per X berubah menjadi 2U. 1 per X saya ubah menjadi U, 2 per X saya ubah menjadi 2U. Kemudian kita akan mengelompokkan suku yang sejenis. Di sini terdapat 4U dengan 4U. Kemudian di sini terdapat 2U dengan 2U. Kita kelompokkan terlebih dahulu untuk suku yang sejenis dari pembilang. Sementara untuk penyebut akan kita arahkan ke dalam rumus 1 dikurangi cos alfa. Sehingga diperoleh cos 4U dikurangi cos 4U dikali sin 3U ditambah cos 2U dikali sin 3 akar U dikurangi cos 2U. Untuk penyebut tinggal dibalik. Kemudian untuk suku yang sejenis, di sini terdapat cos 4U dengan cos 4U, kemudian cos 2U dengan cos 2U. Suku yang sejenis ini akan kita kelompokkan menggunakan sifat distributif penjumlahan, sehingga diperoleh bentuk cos 4U. Kita keluarkan, maka ini menyisakan 1, ini menyisakan sin 3 akar U. Untuk yang cos 2U yang kita keluarkan adalah minnya, sehingga untuk yang belakang ini menyisakan 1, untuk yang berikut ini menyisakan min sin 3 akar U. Sementara untuk penyebut tetap tidak mengalami perubahan. Di sini terdapat suku yang sejenis lagi. Maka kita akan kembali menggunakan sifat distributif penjumlahan. Kita keluarkan 1 dikurangi sin 3 akar U, sehingga menyisakan cos 4U dikurangi cos 2U. Sementara untuk penyebut tetap tidak mengalami perubahan. Kita akan menggunakan rumus cos A dikurangi cos B itu sama dengan min 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Sementara untuk penyebut 1 min cos 2U kita akan menggunakan rumus 1 dikurangi cos A itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Dengan menggunakan kedua rumus ini, maka limit berikut ini akan berubah menjadi limit U mendekati 0, 1 dikurangi sin 3 akar U, kemudian cos 4U dikurangi cos 2U berubah menjadi min 2 sin setengah 4U ditambah 2U dikali sin setengah 4U dikurangi 2U. Kemudian untuk penyebut 1 min cos 2U berubah menjadi 2 sin kuadrat U. Kita sederhanakan, maka menjadi limit U mendekati 0, 1 dikurangi sin 3 akar U dikalikan dengan min 2 sin 3U dikali sin U. Untuk penyebut, di sini menghasilkan variabel yang sama, sehingga 1 ditambah 2 adalah 3 sin kuadrat U. Langkah berikutnya, sin kuadrat ini akan kita jabarkan menjadi 3 sin U dikali sin U. Sementara untuk pembilang tetap. Di sini kita memperoleh bentuk dari limit fungsi trigonometri, yaitu sin 3U per sin U dan sin U per sin U. Maka kita dapat menggunakan rumus bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh 1 dikurangi sin 3 akar U, min 2 per 3 ini diperoleh dari min 2 dibagi 3 dari koefisien tersebut. Kemudian sin 3U per sin U itu harganya adalah 3, perhatikan yang warna biru ini. Kemudian sin U per sin U harganya adalah 1. Kemudian U ini akan kita substitusi dengan 0. Sementara di sini 3 dengan 3 bisa kita coret. Maka diperoleh 1 dikurangi sin 0 dikali min 2. Sin 0 sendiri harganya adalah 0. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 0 dikali min 2 itu sama dengan min 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari X dikali kotangan 5 per X plus 1 dibagi dengan 1 min X kuadrat
Untuk penyebut nanti akan kita faktorkan menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. Kemudian kita akan memisalkan bahwa U itu sama dengan 1 per X per 1. Karena pada pembilang mengandung variabel X per 1. Sehingga diperoleh bahwa X plus 1 itu sama dengan 1 per U. Kemudian 1 kita pindah ruas menjadi min 1 sehingga diperoleh X sama dengan 1 per U dikurangi 1. Kemudian kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. Nah, U sendiri adalah 1 per X plus 1. 0 ini diperoleh dari mana? 0 diperoleh dengan mensubstitusikan tak hingga ke dalam variabel X sehingga diperoleh 1 per tak hingga ditambah 1, maka dapat disimpulkan bahwa U mendekati 0. Batas ini nanti yang akan kita pakai untuk mengubah X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. Kemudian setiap variabel X pada soal nanti harus kita ubah menjadi variabel U. Langkah pertama untuk penyebut kita faktorkan menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. Kemudian kita akan membagi bentuk berikut menjadi dua, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Untuk aljabar ini diperoleh dari penfaktoran berikut ini. Kemudian kita akan mengubah setiap variabel X menjadi variabel U. X kita ubah menjadi 1 per U dikurangi 1 diperoleh dari sini. Kemudian 5 per X plus 1 berubah menjadi U diperoleh dari sini. Kemudian X di sini saya ubah menjadi 1 per U dikurangi 1 diperoleh dari sini. Kemudian untuk pembilang kita samakan penyebut menjadi U per U. Sementara untuk penyebut 1 dikurangi min 1 itu adalah 2. Kemudian kita akan menyederhanakan soal berikut menjadi 1 min U per U. Kita jadikan 1. Untuk penyebut kita jadikan per U. Diperoleh 2U min 1. Kemudian U ini akan kita kalikan kepada pembilang dan tanda per ini akan saya ubah menjadi bagi sehingga diperoleh bentuk seperti berikut ini. Limit U mendekati 0, U dikali 1 min U per U dikali kotangan 5U, tanda per saya ubah menjadi bagi. Kemudian U dengan U kita coret. Nah, rumus kotangan sendiri adalah cos per sin. Kemudian tanda bagi nanti akan kita ubah menjadi kali dengan syarat dibalik. Sehingga langkah berikutnya menjadi limit U mendekati 0, 1 min U, kotangan berubah menjadi cos per sin, tanda bagi menjadi kali dengan syarat ini dibalik. Kemudian kita akan mengarahkan sin 5U dengan U ini ke dalam rumus limit fungsi trigonometri, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X per X adalah 1. Sehingga diperoleh limit U mendekati 0 1 min U dikali cos 5 per U per 2U min 1. Kemudian U dengan sin U kita kelompokkan menjadi 1. Kemudian kita akan menggunakan rumus berikut ini. Sehingga diperoleh 1 min 0 dikali cos 5 dikali 0 per 2 dikali 0 min 1. Ini harganya adalah 1/5. 0 ini diperoleh dengan mensubstitusikan 0 ke setiap variabel U. Langkah berikutnya, 1 dikali cos 0 per 0 min 1 dikali 1/5. Nilai dari cos 0 sendiri adalah 1, sehingga diperoleh 1 dikali 1 per min 1 adalah 1/5. Kita lanjutkan dengan contoh soal 8. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari sin 1 per X dikurangi pi per 4 dikurangi 5X. Di sini terdapat dua bentuk, yaitu trigonometri dan aljabar. Langkah pertama kita akan memisalkan U dengan 1 per X, sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 1 per U. Kemudian kita akan mengubah batas X mendekati tak hingga menjadi U mendekati 0. U sendiri adalah 1 per X. Nah, 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan mensubstitusikan tak hingga ke dalam variabel X, sehingga diperoleh 1 per tak hingga nilainya adalah 0. Kemudian kita akan mengubah variabel X menjadi variabel U seperti berikut ini. U mendekati 0 diperoleh dari proses berikut ini. Kemudian U itu diperoleh bahwa U sama dengan 1 per X. Kemudian 5 per U diperoleh bahwa X itu sama dengan 1 per U. Di sini terdapat dua bentuk, yaitu fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Dan penyelesaiannya harus dipisahkan seperti berikut ini. Limit U mendekati 0 dari sin U dikurangi pi 4 dikurangi limit U mendekati 0 dari 5 per U. Kita substitusikan U sama dengan 0 ini ke setiap variabel U. Diperoleh limit U mendekati 0 dari sin 0 dikurangi pi per 4 dikurangi limit U mendekati 0 dari 5 per 6.
0. Diperoleh limit U mendekati 0 sin min pi per 4 dikurangi tak hingga. Karena 5 dibagi 0 adalah tak hingga. Kemudian sin min alfa akan kita ubah menjadi min sin alfa. Sehingga diperoleh bentuk limit U mendekati 0 min sin pi per 4 dikurangi tak hingga. Pi per 4 sendiri nilainya adalah setengah akar 2. Dari 180 dibagi 4 adalah 45. Kita substitusikan diperoleh min setengah akar 2 dikurangi tak hingga, itu nilainya adalah min tak hingga. Kita lanjutkan dengan contoh soal 9. Berapakah nilai limit theta mendekati tak hingga dari sin kuadrat theta dikurangi theta kuadrat dikurangi 5. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan permisalan, maka kita akan menggunakan rumus limit tak hingga. Langkah pertama untuk penyebut akan kita faktorkan menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah theta, B-nya adalah akar 5. Kemudian untuk pembilang sin kuadrat ini akan kita pecah menjadi sin theta dikali sin theta. Sehingga diperoleh bentuk limit theta mendekati tak hingga, sin kuadrat theta menjadi sin theta dikali sin theta. Untuk penyebut kita faktorkan menjadi theta ditambah akar 5 dikali theta dikurangi akar 5. Kemudian kita akan mengarahkan soal berikut ke dalam bentuk limit tak hingga X mendekati tak hingga sin X per X harganya adalah 0. Sehingga kita harus mengalihkan soal berikut dengan 1 per theta per 1 per theta. Artinya apa? Kita akan membagi setiap suku dengan theta. Seperti berikut ini. Sin theta per theta dikali sin theta per theta per theta ditambah akar 5 per theta dikali theta dikurangi akar 5 per theta. Nah, di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi trigono dan fungsi aljabar. Untuk fungsi trigono akan kita arahkan ke dalam rumus berikut ini. Jadi nanti nilainya adalah 0. Untuk fungsi aljabar kita akan menggunakan rumus A per P. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 1, N sama dengan 1. Kemudian untuk M juga sama dengan 1. Pada fungsi yang kedua, diperoleh bahwa N juga sama dengan 1 dan M sama dengan 1. Karena N sama dengan M, maka nanti kita akan menggunakan rumus A per P. Harga A saya adalah 1, harga B saya juga 1. Untuk fungsi yang kedua, harga A juga 1, harga B juga 1. Maka nilai limit untuk fungsi aljabarnya adalah 1. Sin theta per theta itu nilainya adalah 0, sehingga diperoleh 0 dikali 0 per 1 dikali 1. Maka 0 per 1 nilainya adalah 0. Kita lanjutkan dengan contoh soal 10. Berapakah nilai limit X mendekati tak hingga dari 3X ditambah cos kuadrat 3X per 1 per 7 dikurangi 4X. Soal ini tidak dapat diselesaikan dengan permisalan, maka kita harus menggunakan rumus limit tak hingga. Sehingga soal berikut ini harus kita arahkan ke dalam bentuk limit X mendekati tak hingga cos X per X sama dengan 0. Maka soal berikut harus kita kalikan dengan 1 per X per 1 per X. Artinya apa? Setiap suku akan kita bagi dengan X. Seperti berikut ini. 3X per X, cos 3X per 1 per X. Kemudian karena pangkat 2 maka kita jabarkan menjadi cos 3x per 1 per x. Untuk penyebut 7 min 4x-nya kita bagi dengan x. Di sini terdapat dua bentuk, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk fungsi aljabar yang pertama, diperoleh bahwa n sama dengan 1, m sama dengan 1. Maka diperoleh n sama dengan m. Karena n sama dengan m, maka nilai limitnya adalah A per P. Kita cari harga A-nya sama dengan 3, harga P-nya sama dengan 1. Maka fungsi aljabar yang pertama ini nilai limitnya adalah 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi aljabar yang kedua, untuk N diperoleh 1, kemudian M diperoleh 1, sehingga N sama dengan M. Maka diperoleh R sama dengan A per P. Kita cari harga A. Harga A-nya adalah min 4, kemudian harga P-nya adalah 1. Sehingga untuk fungsi aljabar yang kedua nilai limitnya adalah min 4. Untuk fungsi trigonometri akan kita arahkan menggunakan rumus berikut ini. Sehingga nanti nilainya adalah 0. Maka diperoleh 3 ditambah 0 dikali 0 per min 4. Maka sama dengan
3 ditambah 0 per min 4 adalah min 3 per 4. Demikianlah pembelajaran limit tak hingga dari fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.